Ya, kita akan belajar continuous probability distribution dimulai uniform, tapi yang continue. Kemudian ada distribusi gamma, eksponensial, beta, normal, chi-square, student t, dan t-sub. Ya, yang pertama uniform. Uniform ini kita mencari sebuah konstanta, ya, sebuah konstanta pada interval A dan B. Jadi kalau saya gambarkan di sini, kalau kita punya sebuah grafik, saya punya sebuah grafik pada interval A dan B, ada sebuah fungsi konstan, berarti sebuah fungsi konstan itu begini. Lurus ya, taruhlah ini ada di titik C gitu. Berapa C supaya luas di bawah kurva, ini A-nya, luasnya itu sebesar 1. Nah, itu asal muasal dari distribusi uniform. Jadi kalau misalkan saya punya sebuah fungsi konstanta di A kurang dari X kurang dari B, maka untuk mencari luasan di bawah kurva ini, kita bisa menggunakan pendekatan integral pada batas A sampai B dari suatu nilai C gitu ya, dx. Itu nilainya harus 1 gitu. Nah, kalau ini kita selesaikan, berarti kan Cx A sampai B sama dengan 1, C kurung buka B kurang A sama dengan 1. Oh, berarti C-nya harus senilai 1 per B dikurang A. Karena itu, PDF untuk uniform continue kita tuliskan seperti ini. 1 per B kurang A untuk A kurang dari X kurang dari B, dan 0 untuk lainnya. Nah, di R kita nulisnya begini. Unif, ya, kalau kita mencari peluang kumulatif sampai titik X tertentu, P unif, X tertentu, berapa minnya, itu yang menjadi A, ya. Kemudian max-nya itu berapa, itu yang jadi B. Nah, ini di R seperti ini nulisnya. Sama ketika membahas materi-materi yang lalu, kita juga akan mencari uniform min dan variansnya, bahwa rata-ratanya adalah A plus B bagi 2 dan variansnya adalah B dikurang A bagi 12. Kita akan buktikan di sini ya. Oke, kita mulai. Mu itu sama dengan ekspektasi dari X, sehingga integral pada batas A sampai B X dikalikan fungsi PDF-nya dx. Silakan teman-teman dibuka. Ini berarti fx-nya kan 1 per B min A itu dx. Saya keluarkan 1 per B min A-nya karena nggak ada X-nya. Kemudian integral dari X adalah X kuadrat dibagi 2 untuk nilai A sampai dengan B. Sehingga dihasilkan B kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2 B kurang A. B kuadrat kurang A kuadrat kan sama aja dengan B tambah A, B kurang A dibagi 2 B kurang A. Sehingga hasilnya sama dengan ini. Kenapa? Karena B kurang A-nya kita coret. Berarti untuk rata-rata terbukti. Ya. Nah, sekarang untuk varians gimana? Oke, untuk varians kita coba
munculkan di sini X kuadrat ya. Kita coba munculkan X kuadrat untuk menghitung varians. Saya ganti di sini supaya nggak ulang. X kuadrat, ini X kuadrat, ini X kuadrat ya. Nah, hasil dari integralnya sekarang bukan pangkat 2 tapi pangkat 3. Pangkat 3 di sini, ini pangkat 3. Berarti yang ini menjadi pangkat 3 dikurangi A pangkat 3, di sini 3AB, betul? 3B kurang A. Nah, berapa B pangkat 3 dikurang A pangkat 3 per B min A? Kalian tahu nggak? Berapa B pangkat 3 dikurangi A pangkat 3 dibagi B min A? Kalau buat teman-teman yang lupa cara menghitung ini, cara menghitung B pangkat 3 dibagi A pangkat B pangkat 3 kurang A pangkat 3 dibagi B pangkat B kurang A, ya teman-teman boleh menggunakan model seperti ini ya. Di sini pembaginya yang dibagi itu ya, di B kurang A. Udah, B pangkat 3 bagi B kuadrat. Berarti ini B pangkat 3 dikurangi A B pangkat 2. Ambil sisa min A pangkat 3, min ketemu min jadi plus AB kuadrat gitu ya. Sekarang min A pangkat 3 dibagi min A, plus A kuadrat, jadinya A pangkat 3 min di sini min B dengan A kuadrat, jadi apa nih? Sorry, B pangkat 3 dikurangi A pangkat 3 bagi A kuadrat ya. A kuadrat dikali A udah habis, ini A kuadrat kali B jadinya A kuadrat B gitu ya. Kemudian ini dikurang, sisanya apa? A B kuadrat plus A kuadrat B. Sekarang ini dibagi ini apa nih? Plus berapa? Ada yang salah nggak? Bentar. B pangkat 3 AB pangkat 2 ketika dikurang jadi plus min A pangkat 3 bagi min A plus A kuadrat, jadinya A kuadrat B. A kuadrat B nya plus ya, ini ada yang salah di sini. Oke, jadi di sini harusnya minus, ini minus, ditambah berapa nih teman-teman? AB. Positif, negatif? AB ya. Oke, AB. AB dikali B, AB kuadrat. Saya taruh di sini, AB kuadrat ya. Udah habis nih, AB kuadrat. Kemudian min A dikalikan AB, min A kuadrat B. Berarti kan habis ya ketika diambil hasilnya 0 ya. Berarti hasilnya ini nih gitu loh maksud saya. Berarti ini adalah B kuadrat plus A kuadrat plus AB dibagi 3. Dibagi 3 di tengah sini. Nah, itu baru X kuadratnya. Nah, untuk variansnya tinggal kita menggunakan X kuadrat dikurangi, selalu ini yang dipakai. Jadi teman-teman tolong rumus ini jangan sampai lupa, karena kunci masuknya varians ada di sini. Tadi X kuadrat adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah AB bagi 3 gitu ya, dikurangi X nya sendiri apa? A ditambah B bagi 2, tapi dikuadratkan sehingga ini menjadi, bentar, PowerPoint saya agak trouble. Oke, lanjut. Bayangkan teman-teman di sini A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB ya, per 4.
biar saya langsung selesaikan, saya KPK-nya saya pakai 12 karena 3 dan 4. Sehingga di sini menjadi 4A kuadrat plus 4B pangkat 2 plus 4AB dikurangi A kuadrat ini 4, 12 dengan 4 kan berarti kalinya 3. 3A kuadrat min 3B kuadrat plus 2AB kali 3 berarti kan min 6. Ya, min 6 AB. Paham? Sehingga di sini 4A kuadrat kurang 3A kuadrat jadi A kuadrat. 4B kuadrat dengan 3B kuadrat plus B kuadrat. Min 4AB min 6 jadi min 2AB. Sampai di sini teman-teman bisa memilih A kurang B pangkat 2 atau B kurang A pangkat atau A kurang B pangkat 2. Nah, supaya konsisten, maksimum dikurang minimum, saya tulis di sini B kurang A pangkat 2 bagi 12. Nah, itulah variansi. Varians untuk uniform distribution. Sehingga sama dengan ini, B kurang A pangkat 2 dibagi 12. Sampai di sini masih bisa dipahami? Ya, teman-teman sambil mengoret-oret di bukunya ya. Jadi jangan mengandalkan slide yang saya share, tetap tulislah ilmu atau ikatlah ilmu dengan menuliskannya, tetap teman-teman harus pegang. Oke, setelah varian apalagi pembahasan kita? MGF. Ya, MGF-nya seperti apa? Oke, kita bahas MGF-nya. MGF untuk uniform. MGF itu MXT sama dengan ekspektasi atau ekspektif dari E pangkat TX. Selalu ini yang diingat-ingat. Ya, berarti ini kalau kita buka integral A sampai B, karena batasnya hanya ini, E pangkat TX dari fungsinya, kemudian ini dx. Karena fungsinya konstan, saya langsung keluarkan di sini. Gitu ya, E pangkat TX dx. Silahkan teman-teman dibuka kalkulusnya nih. Kalau dapat integral kayak gini gimana? Oh, E pangkat TX dibagi turunan dari TX, T, dari A sampai B. Dapatlah 1 per TB kurang A dikalikan E pangkat TX-nya, kita buka aja. Berarti E pangkat TB atau BT dikurangi E pangkat AT. Selesai. Ini MGF untuk uniform. Kalau pengen bukti, teman-teman buka buku Ben di halaman belakang. Buku lain, halaman belakang sini ya. Ini walaupun, sorry. Buku Ben mana? Dan halaman belakang itu ada rangkuman untuk special distribution di appendix B. Kita lihat yang uniform. Nih, uniform continue. MGF-nya adalah E pangkat BT dikurangi E pangkat AT, B dikurang A kali T. Nah, kita udah membuktikan tiga-tiganya, baik mean, variance maupun MGF-nya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Untuk uniform saya anggap selesai. Nah, kita coba lihat contoh kasusnya seperti apa. Contoh nih ya. Anggaplah bahwa sebuah ruang pertemuan dapat disewa tidak lebih dari 4 jam.
Pada kenyataannya, sebuah ruang pertemuan dapat digunakan dalam waktu yang lama ataupun singkat. Diasumsikan bahwa penggunaan ruang pertemuan mengikuti distribusi uniform dengan interval 0 sampai 4 jam. Bagaimana PDF-nya? Bang ya, 1 per maksimum dikurang minimum, berarti kan 1/4. Untuk 0 kurang dari X kurang dari 4, dan 0 untuk lainnya. Berapa peluang bahwa ruang pertemuan tersebut disewa minimal 3 jam? Hitung rata-rata lama sewa pertemuan tersebut. Rata-rata lama sewa ya udah A tambah B bagi 2, 0 tambah 4, 4 bagi 2, 2. Kalau sudah paham seperti itu ya. Jawabannya lihat nih. Fungsi peluangnya 1/4 dari mana? 4 dikurang 0. Untuk 0 kurang dari X dan 4. Berapa PX minimal? Minimal itu berarti lebih besar atau sama dengan 3 jam. Berarti 3 sampai 4 dari 1/4 DX. 1/4 X, 4 kurang 1, ya 1/4 juga. Ya, rata-ratanya berapa? A tambah B bagi 2, 2 jam. Selesai. Insya Allah nggak susah untuk uniform, baik discrete maupun continue, karena dia fungsi PDF-nya konstan.